Siapa yang tak kenal dengan kota Semarang? Ibu kota Jawa Tengah yang berlokasi di pesisir utara Pulau Jawa ini selalu mampu menghipnotis para turis. Selain destinasi tempat wisata alam dan perkotaan, yang tak kalah luput dari perburuan adalah kuliner sajian. Salah satu kuliner olahan khas Semarang yang sering dicari orang, terutama wisatawan, yakni bandeng presto. Rasanya gurih ikan bandeng serta duri lunak dengan bumbu rempah yang kuat menjadikan olahan satu ini istimewa oleh para pecintanya. Ikan bandeng juga memiliki bermacam khasiat seperti penambah stamina bila mengonsumsinya. Bandeng presto umumnya dijual sebagai buah tangan di tempat pusat oleh-oleh atau ruko-ruko pinggir jalan. Namun, pernahkah Anda melihat pedagang bandeng presto berjualan menggunakan sepeda motor? Berarti belum pernah lihat pakai motor, bandeng presto pakai motor ya? Belum, soalnya kan di toko. Sebelumnya udah pernah dengar orang jualan bandeng presto pakai motor belum? Belum sih, biasanya kan di toko-toko, di supermarket ya. Tapi kalau di sepeda motor belum sih, belum pernah sih. Ya, inilah yang dilakukan oleh Pak Slamet Suratno, sang pedagang bandeng presto. Pak Slamet Banpres merupakan pelopor pedagang bandeng presto via motor. Usahanya sendiri sudah dirintis sejak bulan Maret tahun 2018. Berawal dari sang istri yang membuat bandeng presto, kemudian Pak Slamet mencoba membeli bandeng presto dari berbagai tempat pusat oleh-oleh, dan beliau membandingkan rasanya. Yang membuat Pak Slamet berani menjual bandeng presto ini, karena rasa bandeng presto buatan istrinya masih mampu bersaing dengan bandeng presto lain. Sejak awal, Pak Slamet memasarkan dagangannya menggunakan sepeda motor, karena selain beliau belum mempunyai modal untuk menyewa ruko, juga beliau melihat peluang usaha penjajah bandeng presto belum ada yang menggunakan sepeda motor. Untuk motor itu mencari tempatnya itu enggak susah gitu. Mudah lah. Apalagi kita kan baru perlu mencoba tempat sana. Kalau pakai motor tuh bisa lari ke sana. Kemudian kalau orang misalkan kita mangkal kok sepi, kepengen kelilingan gitu, masuk di perumahan kecil, rumah-rumah gang kecil itu kan mudah gitu loh. Berjualan bandeng presto adalah usaha sampingan Pak Slamet. Pekerjaan utamanya yakni sebagai satpam di pabrik. Hanya di hari-hari luangnya saja ia berjualan bandeng presto di sekitar daerah Ngalian, Semarang Barat. Bila ia mulai jualan jam 3 sore, Pak Slamet biasanya ada di sebelah toko roti Holland Bakery Ngalian. Namun, bila ia memulai jualan pada pagi hari, biasanya Pak Slamet berkeliling di daerah Ngalian untuk menjual bandeng presto olahannya. Harga bandeng presto yang dipatok Pak Slamet berdasarkan per ekor ikannya. Awal berjualan, ia mematok harga 10.000 per ekor. Namun, seiring berjalannya waktu, memutuskan untuk mematok harga Rp15.000 dengan ukuran ikan yang lebih besar. Dalam proses pembuatan bandeng presto, Pak Slamet dibantu oleh sang istri. Beberapa hari sekali, Pak Slamet berbelanja ikan bandeng dalam jumlah besar di gudang ikan Kaligawe. Setelah itu, ia pulang ke rumahnya di daerah Mijen agar ikan bandeng tadi diolah oleh istrinya dengan cara membersihkan isi perut dan sisi ikan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, ikan bandeng satu persatu dibungkus oleh kain khusus dengan tujuan nantinya bila diberi bumbu akan lebih meresap ke seluruh bagian ikan. Setelah dibungkus, ikan bandeng dimasukkan dan disusun rapi dalam panci besar. Kemudian, bumbu juga dimasukkan. Hal itu dilakukan berulang hingga panci terpenuhi ikan dan siap dibacem sekitar 5 jam hingga ikan benar-benar lunak. Setelah lunak, bandeng siap dikemas dan dimasukkan dalam freezer terlebih dahulu sebelum dipasarkan.
Bandeng presto milik Pak Slamet adalah bandeng tanpa vakum yang mampu bertahan 2 hari di suhu ruangan dan mampu bertahan berbulan-bulan dalam freezer. Sebelum berangkat berjualan, seperti biasa Pak Slamet menyiapkan dagangannya, mulai dari mengangkat gerobak ke atas motornya, memastikan gerobak sudah aman dengan memasang baut-baut, memasukkan bandeng presto dari freezer ke box pendingin yang akan dipakainya berdagang, membawa box berisi plastik, timbangan, dan perlengkapan lain untuk dibawa berkeliling. Setelah dirasa sudah siap semua, Pak Slamet juga mempersiapkan diri dengan memakai sepatu, kaos identitas bandeng prestonya, topi, serta masker warna senada. Dengan semangat, Pak Slamet berangkat berjualan, berharap dagangan bandeng prestonya laris manis. Demi menarik perhatian para pembeli, Pak Slamet memodifikasi gerobak di atas motornya agar terlihat unik. Selain memodifikasi gerobaknya, Pak Slamet juga memberi kupon yang berisi nama dan nomor telepon di setiap pembelian bandeng presto. Bila pembeli mampu mengumpulkan 10 kupon, maka jika ditukar mendapat 1 ekor bandeng presto gratis. Hal ini dilakukan oleh Pak Slamet semata-mata agar bandeng prestonya lebih dikenal orang dan mampu mendatangkan pelanggan. Cara pemasaran bandeng presto Pak Slamet pun beragam, seperti merambah ke media sosial khususnya Facebook dengan memposting dagangannya. Selain itu, beliau memberikan tester bandeng presto matang gratis ke orang-orang di jalan atau di kampung-kampung. Berkat kerja keras, doa, serta semangatnya, bandeng presto Pak Slamet yang berslogan berjualan, berbagi, dan promosi semakin dikenal banyak orang. Seorang wali kota Semarang, Hendra Prihadi, juga pernah membeli bandeng presto dan berfoto bersama Pak Slamet. Ada pula Wakil Wali Kota Semarang, Heviarita, yang meresmikan bandeng presto milik Pak Slamet masuk ke dalam UMKM daerah Ngalian. Berbagai faktor dari luar itulah yang menambah nama Bandpres Pak Slamet 1234 mampu bersaing dengan bandeng presto ternama lain. Suka duka pernah Pak Slamet alami selama berdagang. Seperti saat ini, semenjak pandemi corona, penjualan sedikit sepi. Namun, ia tetap berkeyakinan tinggi, usahanya mampu berkembang seiring waktu dengan konsistensinya. Senangnya itu ya pas habis lah, dapat untung banyak, dagangannya habis, cuaca cerah, pulang nggak ada halangan, makanya naik motor ya seneng gitu, jadi ya begitulah. Terus sama berhadapan dengan pembeli itu kan ceria terus lah, jadi kayak ada interaksi terus itu. Dukanya ya itu belum dapat apa itu, dagangan belum laku, mau mangkal mendung hujan deras, pulang posisi pulang hujan deras dilalai kebanan. Nah itu dukanya di situ. Ya pernah ngalami seperti itulah. Harapan saya saat yang pertama ini ya dagangan lancar, saya keluar dari pekerjaan itu mau tak tekuni. Tapi kan pada saat ini kondisi masih apa itu ekonomi kurang bagus ya, dengan adanya pandemi wabah ya. Jadi ya tetap tak jalani dua itu, ya jualan, lain hari ya bekerja ikut orang. Harapan ke depan keluar fokus kayak ini, bisa buka cabang, bisa apa itu membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Tapi tetap saya pakai motor terus. Rasanya gimana Pak? Enak Mbak, empuk. Ya tulangnya juga lunak. Untuk bumbunya? Bumbunya pas rasa. Cipin ya? Iya. Rasanya gimana? Enak ya, meresap sampai dalam. Pak Slamet Bandpres 1234
sang pelopor pedagang Bandeng Presto via motor, menjadi sosok inspiratif bagi semua orang. Usia dan berbagai kesulitan lain tak menghalangi niat serta semangatnya untuk mencari rezeki di tengah persaingan dagang yang semakin tinggi.